Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di hari Sabtu 14 Februari 2026. Saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena cinta dan kasih-Mu yang terus membersamai kehidupan kami dari waktu ke waktu, sehingga kami mengalami dan merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup ini. Maka inilah hari yang Engkau beri bagi kami untuk dinikmati dan dijalani dalam setiap perjuangan hidup kami. Kami butuh firman-Mu untuk mengarahkan langkah-langkah hidup kami, supaya kami terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka saat ini lagi, melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, firman-Mu akan disampaikan. Maka kami memohon Roh Kudus akan melengkapi kami semua yang menyaksikan tayangan ini, supaya kami akan mengerti memahami kebenaran firman-Mu dan terus mau dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita terdapat dalam Bilangan pasal 1 ayat 47 sampai ayat 54. Bilangan pasal 1 ayat 47 sampai ayat 54 seperti ini ditulis. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Sampai di sana bacaan Alkitab. Tema renungan kita, hiduplah sesuai perintah Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perintah Tuhan Allah bukan sekadar ajakan, melainkan wajib dilakukan. Ia tidak memberi kita pilihan ketika menyatakan perintahnya, karena tujuannya selalu untuk kebebasan sejati, bebas dari jerat dosa, bukan bebas melakukan apa saja. Seperti pagar pelindung di tepi jurang, perintah Tuhan Allah justru menjadi bukti kasih-Nya agar kita tidak terjerumus dalam kebinasaan. Firman-Nya di hari ini memberikan dua instruksi spesifik. Pertama, suku Lewi dikecualikan dari sensus seperti suku-suku yang lain. Kedua, mereka ditugaskan untuk mengawasi dan merawat kemah suci. Apapun yang berhubungan dengan kemah suci adalah tugas dari orang Lewi. Perbedaan ini bukanlah diskriminasi, melainkan penetapan panggilan. Orang Lewi menjadi perantara agar orang Israel tidak melanggar batas untuk menjaga kekudusan kemah suci. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam Perjanjian Lama, hanya orang Lewi yang boleh melayani di kemah suci atau bait Allah. Tetapi dalam Perjanjian Baru, semua orang percaya adalah imamat yang kerajani. Kesetiaan orang Lewi menjadi contoh pemberian diri kepada Tuhan Allah dalam setiap tanggung jawab. Selain itu, pernyataan terakhir dari penulis adalah Musa dan seluruh orang Israel melakukan segala perintah Tuhan. Ketaatan Israel
atas perintah Tuhan Allah dalam firman ini bukanlah kisah ketaatan Musa dan Harun saja, tetapi kerjasama seluruh umat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tanggung jawab suku Lewi adalah cermin bagi kita sebagai imamat yang rajani. Jika dahulu hanya satu suku yang melayani, kini setiap orang percaya dipanggil menjadi penjaga kemah suci di bidang masing-masing di mana saja. Orang tua yang memastikan doa menjadi nafas hidup keluarga, guru yang mengajar dengan integritas, dan pekerja yang menjaga kejujuran di tempat pekerjaan. Jadilah pelayan yang rendah hati seperti orang Lewi yang tidak terdaftar dalam sensus tetapi setia dalam tugasnya. Orang Israel mengajarkan ketaatan harus mendahului pengertian. Mereka tidak memprotes mengapa suku Lewi tidak ikut berperang atau mengapa kemah suci harus di tengah perkemahan. Mereka percaya bahwa setiap perintah Tuhan Allah mengandung rencana yang jauh lebih besar bagi hidup mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar bahwa Engkau telah mengatur sedemikian perjalanan kehidupan kami, memberi bagi kami tugas-tugas yang harus kami laksanakan dengan baik dan benar, tapi juga dengan setia. Maka ajarlah kami untuk mau melayani Dikau dalam setiap panggilan hidup kami dengan taat dan setia. Apapun yang telah Engkau percayakan pada kami, akan kami lakukan pula dengan setia, sambil percaya bahwa dalam segala hal, kami akan terus ditolong, diberkati oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Maka biarlah kasih dan setia-Mu, berkat-berkat-Mu terus tercurah atas perjalanan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, pribadi lepas pribadi kami, keluarga-keluarga kami, anugerahkanlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan menjadi bagian kami. Ketika kami boleh merasakan sukacita kebahagiaan oleh karena mengalami pertolongan dan berkat Tuhan, maka puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Namun jika di waktu-waktu ini pun kami tengah berada dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, maka kami mohon pertolongan yang daripadamu kiranya berlaku atas kehidupan kami. Uluran tangan kasih Tuhan kiranya senantiasa menolong kami dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Sehingga kami akan diperkenankan untuk merasakan damai sejahtera-Mu siang dan malam, hari ke hari. Kami terus menikmati berkat-berkat daripada-Mu. Kemana kami melangkah, ke sana berkat-berkat dikirimkan untuk kami raih dalam perjalanan kehidupan ini. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Perjalanan hidup kami semua, kami bawa dalam kasih dan dalam pemeliharaan-Mu. Dengarlah seru sembahyang kami kepadamu Bapa demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang berkenan memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Happy Valentine, Shalom, damai di hati.